Badan Reserse Kriminal Polri menemukan perusahaan sawit yang diduga membuka lahan dan menyebabkan banjir bandang di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Meluapnya daerah aliran sungai atau Das Garoga mengakibatkan 47 orang tewas dan 22 lainnya hilang. Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri, Brigadir Jenderal Muhammad Irhamni, pada Rabu 10 Desember 2025 mengatakan, Desa Garoga berada di antara dua aliran sungai Garoga. Pada 25 November lalu, tumpukan kayu menutup dua jembatan di kedua aliran sungai sehingga air meluap. Terjadilah banjir, kayu-kayu yang ada di seputaran Das Garoga ini itu terbawa arus sampailah menutup kedua jembatan ini. Dampak dari tertutupnya dua jembatan ini tentunya sangat fatal sehingga mengakibatkan banjir menyapu seluruh perumahan yang ada di kiri kanan dan tengah ini. Kurang lebih 1.000 rumah hanyut, kemudian 46 meninggal dan 22 orang kurang lebih data yang sampai saat ini mungkin bisa bertambah 22 orang masih belum ditemukan. Irhamni menambahkan, berdasarkan citra satelit ada 110 titik pembukaan lahan di Das Garoga. Tim telah mendatangi 4 titik diantaranya dan menemukan pembukaan lahan seluas 6 hingga 30 hektar. 4 titik itu berada di lereng bukit yang amat curam, sehingga ketika hujan lebat, material lumpur dan kayu langsung terbawa aliran air ke badan sungai. Mungkin atas temuan ataupun alat bukti yang sudah kami temukan oleh penyelidik, kami meningkatkan ke proses ini menjadi proses ke penyidikan. Jadi kami sudah menemukan 2 alat bukti adanya peristiwa pidana. Peristiwa pidana ini akan kami formalkan menjadi proses penyidikan untuk mencari siapa pelakunya dan siapa yang harus bertanggung jawab. Tentunya tidak hanya DPTT dan bukaan-bukaan 4 ini saja. Sampai kami kejar sampai ke atas, bukaan-bukaan yang lain tentunya harus bertanggung jawab kalau memang mereka tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan. Irhamni menyebut pembukaan lahan di 4 titik di Das Garoga dilakukan perusahaan sawit PT TBS. Ia menegaskan aparat tidak akan berhenti untuk mengusut 106 titik penggundulan lahan sesuai pantauan lewat citra satelit. Sementara itu, ahli muda fungsional pengendali ekosistem hutan, Satuan Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah 2 Medan, Kementerian Kehutanan, Yandi Irawan Sutisna mengatakan, ada 15 sampel kayu yang telah teridentifikasi. Potongan kayu yang ditemukan di sekitar lokasi bencana paling banyak jenisnya karet, meranti, sawit, durian, dan bayur. Kita lihat apakah kayu itu bekas tebangan, atau terbawa longsor, atau ditumbang. Jadi fotonya untuk mendukung pernyataan atau keterangan kami itu ada. Misalnya sampel nomor 1 di Garoga ini kayunya bekas tebangan karena ada tanda bekas dipotong oleh sinsau. Tapi ada juga yang memang penuh dengan akar-akarnya, berarti kalau tidak longsoran ya terbawa. Ada yang tidak utuh, artinya itu kalau sudah terbawa seperti tumpukan itu kita tidak bisa diidentifikasi apakah itu bekas tebangan atau ditumbang atau longsoran. Hubungannya antara tadi bilang Pak Dir, antara yang di ini sebagai hilir dengan hulu, ini kebanyakan yang cocok itu adalah kayu karet dan bayur. Sementara yang paling dominan sementara ini karet, jenis tanaman karet. Jadi terhadap yang ada lagi jenis yang belum teridentifikasi, selanjutnya nanti akan dibawa ke lab di Bogor. Kita ingin memastikan jenis kayu itu apa saja, sehingga tidak salah nanti pada saat mencocokkan. Kalau tadi disebutkan masih ada titik-titik keterbukaan lahan lainnya, mungkin itu akan jadi referensi apakah betul kayu di sini berasal dari bukaan lahan yang kita jadikan objek untuk melihat ke atas lebih lanjut. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga pukul 17.00 pada 10 Desember menunjukkan ada 85 korban meninggal dan 30 jiwa masih hilang akibat banjir bandang di Tapanuli. Sementara total jumlah korban meninggal di 8 kabupaten kota terdampak bencana di Sumatera Utara adalah 340 meninggal dan 128 hilang.